Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali ini gue akan membahas tentang episode terakhir dari Isekai Quartet. Kita bahas ini deh. Yang pertama, semuanya dimulai ya. Di episode ke-11 kita dapatkan bagaimana persiapan dari drama, dan di episode ke-12 kali ini kita dapatkan bagaimana semuanya dimulai ya. Dimulai dari dramanya yang akhirnya dimulai di mana kelas 1 strip 2 menampilkan drama Cinderella yang sedikit diubah ya oleh Ram ya, karena Ram yang jadi Cinderella ya, jadi berubah. Entah kenapa, kayak emang Ramnya sengaja deh, atau emang dia lupa teksnya ya. Jadi intinya ceritanya sedikit berubah, dimana Cinderella yang harusnya terbully malah jadi ngebully. Jadi ya itulah ya, agak sedikit absurd ya. Bahkan di pinggir panggung pun Naofumi sampai bertanya, ini Cinderella-nya emang bener kayak gini nih. Terus pengawas apa namanya, penjaga dari Nazarik bilang bukan. Iya, dengan nada yang datar ya. Dan emang bukan kayak gitu sih ya. Tapi tidak hanya itu saja yang mulai guys ya. Yang mulai juga adalah ada juga pertarungan antara waifu menghadapi destroyer. Maaf, ini gue agak sedikit ini karena ya ini udah malam guys ya, jadi agak ngantuk. Jadi maaf ya kalau emang agak salah-salah kata ya. Ini kita maksain guys, soalnya kalau pagi itu gue kadang-kadang suka nggak sempet waktunya. Oke, kita masuk ke pembahasannya aja ya. Jadi singkat kata singkat cerita, akhirnya waifu versus destroyer pun dimulai dari seorang yang sempat menyerang Albedo namun berhasil ditahan. Kemudian Visa yang ingin membantu Albedo namun berhasil ditangkis oleh destroyer. Begitu mengetahui serangannya gagal, Visa langsung mundur dan minta bantuan kepada Park, Emilia dan juga Aqua untuk menyerangnya. Yang uniknya di sini adalah saat Aqua apa namanya, kayak menyombongkan diri, dia bilangnya, kan gue kan Dewi Air gitu loh, masa gitu aja pakai nanya gitu. Terus habis itu si Emilia bilang iya, seperti membuat teh lah, seperti membuat teh ya, nah gitu kalau nggak salah. Terus tiba-tiba scene langsung berubah ke dari Emilia ke Megumin ya. Kayaknya di season ini tuh emang autornya sengaja deh memberikan hard work ya, atau kerja keras bagi Ria Takahashi ya. Ya karena emang kayak mungkin itu yang paling ditunggu-tunggu ya, perubahan suara dari Megumin ke Emilia yang lumayan cukup sering di season kedua kali ini ya. Di beberapa episode kayak saya di beberapa episode ya, maaf kecepatan ya, kalian bisa lihat di beberapa episode si Megumin sama Emilia itu ganti-gantian ngomongnya, dan itu terkadang nggak ada apa nah, nggak ada penyanggahnya gitu, atau nggak ada orang lain dulu ngomong terus habis itu baru gantian lagi. Nah, ini kadang-kadang langsung Emilia langsung ke Megumin ya, jadi ya good job untuk Ria Takahashi musim ini ya. Ria Takahashi musim ini benar gokil ya di Isekai Quartet ya, benar hard work banget. Kemudian pertarungan mulai epic ya. Di pertarungan antara waifu menghadapi destroyer, pertarungan jadi semakin sengit ya, dimana ya begitu Aqua selesai mengeluarkan kemampuan sihir airnya, ya si Emilia langsung meluncur ke arah destroyer. Yang uniknya di sini saat Emilia ingin menyerang destroyer, dia pakai nanya dulu. Dia bilang Megumin waktu itu ngajarin kalau mau di saat kini rapalin mantra. Terus abis itu tiba-tiba Pak muncul dari atas bilang, udahlah abain aja lah, nggak usah lah pakai mantra gitu, langsung aja lah serang ya. Akhirnya pun Emilia langsung menyerang destroyer dengan kemampuan S-nya. Kemudian juga dibantu oleh, nggak dibantu sih, si destroyer yang terdesak sempat mengeluarkan missile, dan missile rudal sih actually, apa missile benar missile ya, missile kecil sempat di atas langit. Visa berhasil menghindari missile itu, kemudian si Abedo juga berhasil menahannya, terus juga Emilia juga, dan Aqua yang cuma menghibur diri ya, di belakang-belakang gitu-gitu ya. Ya Aqua sih nanti usefulnya nanti ya di akhir ya. Nah kemudian melihat pertarungan yang mulai sedikit sengit ya karena mulai berimbang, Raptor dan Vilo pun juga mulai ikutan ya di pertarungan itu ya, dimana Vilo langsung berubah menjadi seekor burung dan menyerang destroyer dari atas. Kemudian juga masih dibantu dengan serangan lagi, Emilia dan Pak menyerang dengan kemampuan S-nya, sementara Visa juga ya masih sibuk menghindari ini ya, menghindari misil. Nah yang uniknya di sini saat destroyer ingin menembakkan sebuah rudal ya, rudal yang kayak rudal biasa,
Nah, di situ si Albedo langsung mengeluarkan kemampuan untuk mengcounter rudal itu dan langsung mengarah ke Destroyer, hingga Destroyer pun sempat jatuh ya, atau sempat mengalami kehancuran. Namun Destroyer ternyata tidak hanya memiliki itu ya, dia hanya memiliki sebuah rudal sebagai kejutan. Dia juga memiliki sebuah laser yang akhirnya dia tembakan ke arah para waifu, namun masih ditahan oleh Visa dan juga Albedo. Di sini nih kita diperlihatkan bagaimana Albedo terkejut dengan kemampuan Visa ya. Dia bilang, wah, meskipun kamu manusia kemampuanmu hebat juga ya. Ya terus Visa bilang, ya wajar tuh karena aku sudah berhati di neraka. Mungkin neraka di sini maksudnya ada si Visa latihan bareng sama si ini ya, mayornya ya. Jadi ya seakan-akan di neraka ya. Ya jadi begitu lagi nangis gitu, mereka mulai nggak kuat ya, dan akhirnya Raptor pun ikut bertarung dan menangkis laser dari Albedo ya, laser dari Destroyer ya. Nah, yang uniknya di sini adalah gue merasa kalau Raptor sekuat itu bisa nahan lasernya si Destroyer, kenapa dia waktu pas di Rateno Yusa gak bisa nangkis yang serangan api itu ya, malah harus mentolong sama Naofumi gitu. Nah, itu kan agak aneh ya menurut gue. Nah, di akhir ini ya, di akhir pertarungan akhirnya Aqua, nah yang tadi gue bilang ya, Aqua jadi useful ya. Aqua jadi useful dan juga badass ya. Akhirnya Aqua langsung menghajar habis-habisan Destroyer dengan Gato Belo dan boom, Destroyer pun berhasil dikalahkan dan para waifu pun menang ya. Sementara di tempat lain drama Cinderanya juga sukses ya, berkat sedikit perubahan cerita yang ditampilkan oleh Rem, tapi ya nggak tahu berpengaruh karena karakter lainnya masih bisa mengikuti dan akhirnya berjalan dengan baik lah ya. Ya, intinya semuanya happy ending. Dan yang terakhir, who is next ya. Di sini setelah drama dan perang waifu antara Destroyer selesai, kita diberikan scene bahwa mereka semua kembali ke kelas untuk siap untuk belajar ya. Nah, yang uniknya di sini guys ya, dimana ya Subaru langsung tidak bilang, wah ternyata nggak terjadi apa-apa gitu, kayak gitulah intinya. Dan ya sempat dikasih nasihat Rosechi dan akhirnya ya cerita pun selesai ya, dan langsung ada tulisan musim selanjutnya ya, musim baru ya. Tunggu di musim baru nanti. Nah, yang jadi pertanyaan adalah who is next ya. Siapa yang akan menjadi next dari karakter yang akan masuk ke Isekai Quartet ya. Actually sebenarnya udah ada Shincho Yusa sih. Si Seiya udah dikasih lihat di awal-awal episode ke-11 ya. Cuma gua nggak tahu apakah nanti akan dibuat masuk ke sekolahnya atau enggak, karena ya pas awal-awal dia aja ragu-ragu masuk sekolah itu ya, kita kata ganti ya. Oke, kalau autor mengizinkan ya. Iya. Dan juga mungkin gue berharap nanti di season ketiganya ada lagi satu anime. Gue sih berharap ada Rimuru sebenarnya. Iya, itu harapan semua orang kayaknya ya. Tapi cuma kayaknya mungkin agak sedikit impossible ya. Bukan impossible karena kenapa-napa, tapi karena ya Rimuru juga lagi sibuk ya, lagi mengurusin seasonnya. Jadi mungkin Honzuki kali ya. Ya bisa lah masuk ke nanti si main jadi dosen nih, jadi guru, maaf. Jadi guru buat Ain, Subaru, Kazuma sama Tanya ya. Kayak bakal lucu sih ngeliat main jadi guru ya. Jadi guru buat tulang ya, mantep emang mainnya. Kalau gitu itu saja dulu guys ya. Penilaian dari gua kurang lebih masih sama aja guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua, oke? Kalau saya ada salah-salah kata atau kecepatan gua ngomong, kurang lebih mohon maaf ya. Jangan lupa itu dulu deh. Oke, gitu itu saya dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.